What's up guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja hingga balik lagi bersama gua Zu. Yang pasti tetap stay to the santuy. Sesuai yang kalian lihat di thumbnail, kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Kong X Godzilla yang dirilis pada tahun 2024. Tentu saja film ini sendiri akan berlatar 5 tahun setelah kejadian sebelumnya. Bagi kalian yang nggak tahu kejadian sebelumnya tuh apa bang, langsung aja klik link di video di pojok kanan atas. Oh iya, mohon maaf bagi kalian yang gak suka dengan grafik film kali ini karena terlalu burik atau gimana. Soalnya gue udah cari di berbagai macam jenis website, namun yang menemukan paling bagus tuh yang ini. Sebenarnya ada yang lebih bagus dibanding ini, kayak satu tingkatan di atasnya gitu. Namun ada logo judi online-nya, masa iya kita sensor di sepanjang film, kan gak seru gitu kan. Ya udah, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Berlatar 5 tahun setelah kejadian dari film sebelumnya, kita pun diperlihatkan Kong yang sedang mencari makan. Namun mencari makannya tidak seperti hewan-hewan pada umumnya, yang dimana kita ini diperlihatkan Kong yang memancing keributan terlebih dahulu hingga pada akhirnya ia pun dikejar oleh hewan-hewan yang sejenis serigala. Kong berhasil memancing para serigala itu sampai ke tepi pegunungan, hingga di saat itulah dengan cepat Kong langsung menarik jebakannya dan beberapa serigala pun langsung mati seketika itu juga. Sehabis akan hal itu, Kong pun membawa 2 jasad serigala yang udah ia jebak sebelumnya dan mematahkan kakinya lalu menyantap serigala itu sambil melihat betapa indahnya Hollow Earth. Dan tanpa diduga, Kong yang gagah berani, psikopat dan juga tangguh pun ternyata juga memiliki penyakit gigi, yang dimana ternyata gigi taringnya itu terkena infeksi. Di permukaan kita pun diperlihatkan seseorang yang bernama Aileen yang sedang menjelaskan bahwasannya Kong sekarang sudah hidup damai di Hollow Earth. Sementara itu, Godzilla sendiri berada di Roma, yang dimana beberapa waktu sebelumnya Godzilla ternyata berhasil menyelamatkan umat manusia dari serangan satu monster yang berbentuk seperti laba-laba. Beralih ke Hollow Earth, kita pun diperlihatkan pusat peninjauan satu monark yang sedang memantau situasi yang terjadi di Hollow Earth, namun tanpa diduga tiba-tiba hal aneh pun terjadi. Yaitu munculnya sebuah anomali aneh di tempat Kong menjebak serigala sebelumnya, dan tempat itu sendiri longsor ke dalam yang mengakibatkan munculnya sebuah tempat baru. Di saat para ilmuwan berusaha meneliti tempat itu dengan menggunakan alat yang mereka punya, tiba-tiba semua alat yang berada di sana pun nge-crash. Kecuali salah satu alat pendeteksi gelombang yang tiba-tiba gelombangnya turun naik dan menciptakan sebuah simbol yang mirip sekali dengan persegi. Dari situlah simbol pun dikirimkan ke pusat penelitian monark, namun ternyata para ilmuwan malahan geleng-geleng kepala karena nggak mengerti apa maksud dari simbol tersebut. Beberapa peneliti juga melaporkan penelitiannya terhadap Godzilla kepada Aileen, yang ternyata Godzilla sedang bobo manis di Kolosium. Sementara itu kita pun diperlihatkan kepada Jia yang ternyata sedang bersekolah di sebuah sekolah yang didirikan oleh monark. Awalnya Jia sendiri sedang belajar seperti biasa, namun tanpa diduga tiba-tiba ia ini mendapatkan sebuah penglihatan seperti melihat beberapa rempah-rempah salju, dan tanpa diduga tangannya pun bergerak sendiri. Di saat Jia tersadar, ternyata dia ini menggambar simbol persegi seperti apa yang dilaporkan sebelumnya ke pusat monark. Nggak lama kemudian Dr. Aileen pun ditelepon, yang dimana ternyata sekarang Dr. Aileen ini merupakan ibu angkat dari si Jia. Sang guru langsung menjelaskan tentang tingkah aneh dari Jia tempo hari dan juga memberikan kertas-kertas yang digambar oleh Jia sebelumnya. Sang ibu yaitu Dr. Aileen pun langsung menanyakan kepada Jia apa yang ia rasakan dan mengapa ia menggambar ketiga simbol tersebut padahal ia sedang belajar sebelumnya. Dan Jia juga menjelaskan bahwasannya ia juga nggak mengetahui mengapa dirinya tiba-tiba bisa menggambar hal tersebut. Di malam harinya kita pun diperlihatkan Dr. Aileen yang sedang menonton TV, namun tanpa diduga ia seakan menyadari suatu hal. Ia pun mengambil laporan dari pusat peninjauan yang berada di Hollow Earth dan juga mengambil gambaran anaknya yang sesaat disamakan ternyata gambarnya sama. Sementara itu kita pun beralih memperlihatkan pusat peninjauan satu yang berada di Hollow Earth, di mana di sana tanpa diduga pusat itu pun diserang oleh sesosok makhluk yang misterius. Di keesokan harinya kita pun diperlihatkan Dr. Aileen yang menemui teman lamanya yang tak lain tak bukan adalah Barney. Karena semua orang gak mengetahui apa yang dimaksud oleh simbol itu, Dr. Aileen pun memberikan simbol itu kepada sahabatnya yaitu Barney agar Barney bisa memecahkan simbol tersebut. Tentu saja Barney yang mendengar akan hal itu pun resep dengan hal-hal yang beginian, dan terlebih lagi dia ini merupakan pemuja konspirasi. Barney juga ternyata memiliki sebuah website tentang pemuja konspirasi terhadap Godzilla yang berbau-bau seperti itulah. Sebelum menjalankan tugasnya, Barney ini ternyata meminta satu syarat kepada Dr. Aileen. Jikalau ia berhasil memecahkan simbol ini, Dr. Aileen harus mengajaknya ke dalam Hollow Earth. Dan Dr. Aileen pun setuju dengan syarat tersebut.
Beralih kembali di mana kita ini diperlihatkan Godzilla yang tiba-tiba bangun dari bobok manisnya di mana ia ini langsung bergerak menuju ke suatu tempat. Biasanya kalau Godzilla bangun dari bobok manisnya tuh pertanda akan adanya monster yang keluar dari Hollow Earth atau aja ada monster yang menantang dirinya. Namun ternyata Godzilla ini salah, yang dimana ternyata Godzilla bangun dari bobok manisnya tuh karena dipicu dari Kong yang keluar dari Hollow Earth. Dari situlah terlihat raut wajah Kong yang kesakitan, ternyata dia ini ngeluh terhadap giginya yang sakit kepada Pusat Monarch. Pusat Monarch yang baru saja mengetahui akan hal itu langsung menurunkan beberapa pasukannya untuk mencabut gigi Kong dan juga menggantinya. Sehabis menyelesaikan masalah si Kong, Dr. Eileen pun dihampiri oleh Barney yang ternyata berhasil menyelesaikan masalahnya, di mana Barney menjelaskan bahwasannya 3 simbol itu merupakan simbol permintaan tolong. Atau dengan bahasa simpelnya, ada sosok makhluk yang meminta pertolongan dan juga sekaligus ia ini mengirimkan titik koordinasinya. Awalnya Dr. Eileen sendiri nggak percaya, namun Barney langsung menunjukkan data-data sebelumnya yang ternyata gelombangnya hampir sama dengan data-data sebelumnya, hingga pada akhirnya Dr. Eileen pun percaya. Ia pun dengan cepat langsung meminta izin kepada Pusat Monarch untuk turun ke Hollow Earth dan dengan cepat pengizinan itu pun dikabulkan. Dr. Eileen, Gia, Barney, dan juga Trapper akan turun ke dalam Hollow Earth yang dimana mereka akan dipimpin oleh pasukan elit dari Monarch yang bernama Willy. Dari situlah mereka pun langsung menaiki salah satu pesawat dan juga akan turun masuk ke dalam portal yang menuju langsung ke dalam Hollow Earth, namun terlebih dahulu Kong lah yang masuk ke dalam sana. Sehabis akan hal itu mereka pun langsung masuk dan ya you know lah. Setibanya di Hollow Earth, kita pun diperlihatkan bahwasannya muka dari Barney ini nggak slow, yang dikarenakan ini merupakan pengalaman pertamanya masuk ke dalam Hollow Earth. Mereka pun juga mengikuti Kong dari belakang, namun tanpa diduga tiba-tiba muncullah seonggok burung yang bisa mengeluarkan daya listrik hingga pada akhirnya pesawat pun mengaktifkan mode kamuflase. Beralih kepada Godzilla yang ternyata tiba di sebuah tempat fasilitas nuklir, di mana di sana Godzilla pun dengan cepat langsung mengobrak-abrik tempat tersebut agar dia bisa menghisap semua reaksi nuklirnya. Entah apa yang diantisipasi oleh Godzilla sampai-sampai ia ini membutuhkan banyak sekali energi. Beralih kepada Dr. Eileen dan juga kawan-kawan, di mana mereka ini tiba di fasilitas peninjauan satu monark yang ternyata sudah porak-poranda. Dari sinilah mereka pun menyadari bahwasan yang telah menghancurkan tempat ini pasti bukanlah monster biasa, melainkan monster raksasa. Dan ternyata monster itu juga meninggalkan sebuah pertanda, yaitu cap tangan kera. Willy pun langsung berkata kepada mereka semua untuk mengantisipasi serangan yang akan datang, lebih baik mereka ini masuk ke dalam kapal dan akan terbang menuju tempat yang lain. Sementara itu kita pun beralih kepada Kong yang baru saja tiba di rumahnya, di mana di sana kita pun diperlihatkan Kong yang mengambil kapak miliknya. Di dekat rumahnya, ia pun melihat sebuah retakan yang sangat amat hebat dan dengan cepat langsung masuk ke dalam retakan tersebut karena ia seakan menyadari akan suatu hal. Kong yang baru saja tiba di dasar goa itu langsung dengan cepat keluar dari goa tersebut dan gak lama kemudian ia pun melihat dunia baru yang di bawah dunia Hollow Earth. Jadi simpelnya kita tinggal tuh di atas dan di bawah kita tuh ada Hollow Earth dan di bawah Hollow Earth lagi ada sebuah dunia. Dan dunia ini belum pernah terjamah sebelumnya, apalagi dijelajahi oleh Kong dan juga pasukan dari Monarch. Kong lalu berkeliling tempat tersebut sampai tanpa diduga tiba-tiba ia pun menemukan hal lain lagi, yaitu bayi gorila. Dari situlah Kong pun kegirangan bukan main, yang dikarenakan dia ini telah mengira bahwasannya dirinya lah merupakan spesies terakhir dari kaum gorila. Dari situlah Kong pun berusaha baik dan juga ramah dengan bayi gorila itu, namun tanpa diduga ternyata bayi gorila itu sendiri jahat dan langsung menyerang Kong. Dan bukan hanya bayi gorila itu saja yang menyerang Kong, melainkan banyak sekali gorila raksasa lainnya yang menyerang Kong, namun hal itu sendiri bukanlah apa-apa bagi si Kong. Dengan cepat dan juga easy Kong pun berhasil membantai para gorila itu, yang dimana di lubuk hatinya yang terdalam Kong sebenarnya nggak mau melakukan akan hal tersebut. Ya ibarat kata ia ini baru bertemu dengan spesiesnya dan masa ia harus bantai spesiesnya sendiri. Akan tetapi balik lagi, jikalau Kong nggak melakukan akan hal itu ialah yang akan mati, hingga setelah membabat habis mereka semua Kong pun hanya menyisakan bayi gorila kecil. Ia pun langsung menyuruh bayi gorila kecil itu untuk menuntun dirinya sampai bertemu dengan gorila-gorila lain. Lalu kita pun beralih ke Dr. Eileen dan juga kawan-kawan, yang dimana mereka ini hampir saja mendekati simbol persegi yang meminta pertolongan sebelumnya. Sesaat dicek lokasinya sudah benar-benar mendekati, jadi mau nggak mau mereka pun harus menurunkan pesawatnya dan dari situlah mereka pun harus berjalan kaki. Mereka yang sedang berjalan menelusuri tempat itu dimarah-marahi oleh Willy, yang dikarenakan tempat ini sangatlah berbahaya sekali dan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam pesawat kembali.
Akan tetapi sangat disayangkan si Willy pun harus tewas secara mengenaskan yang dikarenakan ia berteriak tepat sekali di belakangan tumbuhan hidup dan mengakibatkan ia pun dijadikan makan siang. Aileen dan juga kawan-kawan yang melihat si Willy tewas secara mengenaskan langsung lari dari tempat tersebut untuk menyelamatkan diri dari tumbuhan hidup yang ternyata banyak di tempat itu. Beralih kembali kepada Godzilla yang sekarang tubuhnya sudah dipenuhi banyak sekali reaksi nuklir dan sekarang sedang menuju ke suatu tempat, yaitu sarang monster Tiamat. Jadi bagi kalian yang nggak tahu, monster Tiamat sebelumnya sudah menangkap reaksi dari ledakan matahari, maka dari itulah tubuhnya pun sangat amat overpower dibanding Godzilla. Jadi sebelumnya Godzilla itu mengumpulkan banyak sekali reaksi nuklir untuk melawan monster Tiamat yang dikarenakan agar level mereka tuh setara. Dan dari sinilah Godzilla pun berniat untuk mengambil semua ledakan reaksi nuklir dan juga semua reaksi dari ledakan matahari yang berada di monster Tiamat, agar tubuhnya semakin kuat dan juga menggelegar. Beralih kembali kepada Dr. Aileen dan juga yang lainnya yang sedang berhamburan karena sebelumnya banyak sekali monster tumbuhan. Di tengah-tengah pelarian, mereka pun tanpa sengaja menemukan sebuah artefak kuno mengenai suku Iwi, yaitu merupakan suku dari si Jia sekaligus juga merupakan suku yang menyembah salah satu monster yang bernama Mothra. Jia yang sedang berkeliling tanpa diduga ia ini melihat sebuah pegas atau sebuah tombol dan memencet tombol tersebut hingga mengakibatkan banyak sekali aliran air. Mereka pun lalu mengikuti aliran air itu hingga sampailah ke sebuah tempat yang dimana aliran air itu melewati sebuah tempat tersebut. Trapper pun langsung dengan cepat menghancurkan dinding yang menghalangi jalan mereka dan dari situlah kita pun diperlihatkan sebuah tempat baru lagi. Dan tempat itu mirip sekali dengan apa yang digambar oleh Jia sebelumnya, yaitu ketiga persegi. Scene pun beralih di mana kita ini diperlihatkan Kong dan juga baby gorilla yang sedang dalam perjalanan, namun tanpa diduga baby gorilla ini berniat ingin membunuh si Kong dan dengan berkedok mandi di sebuah danau. Yang sebenarnya di danau itu ada sebuah titan naga dan dengan cepat titan naga itu pun muncul dan berusaha membunuh si Kong. Bukan Kong namanya jikalau ia mati dengan titan kroco yang dimana dengan cepat Kong berhasil membelah badan titan tersebut dan dijadikan makan malam. Kong juga memberikan beberapa potong naga tersebut kepada baby gorilla agar dia bisa makan. Beralih kepada Godzilla yang sudah sampai di sarang Tiamat yang dimana dengan cepat Tiamat pun keluar untuk menerima tantangan duel dari Godzilla yang dimana duel pun pada akhirnya terjadi. Dan dari sinilah kita pun diperlihatkan Eject Winner dari Godzilla yang berhasil mencincang-cincang badan dari Titan Tiamat yang mengakibatkan ia pun langsung pergi ke sarangnya untuk mengisap semua reaksi nuklir tersebut dan juga reaksi dari ledakan matahari. Dr. Aileen dan juga lainnya pun masuk semakin dalam ke tempat itu hingga tanpa diduga tiba-tiba mereka pun disergap oleh orang-orang yang ternyata berada di tempat tersebut. Dan mereka wujudnya serupa seperti manusia. Dengan cepat, Dr. Aileen bersama juga dengan yang lainnya langsung dibawa menuju markas mereka dan di sana terungkaplah sebuah fakta bahwasannya mereka semua merupakan suku Iwi. Jadi secara nggak langsung bukan dialah satu-satunya suku Iwi yang tersisa, melainkan masih banyak suku Iwi yang masih tersisa di Hollow Earth ini. Ratu dari suku Iwi pun langsung menghampiri Jia dan di saat mereka berpegangan tangan saja, dari situlah kita pun diperlihatkan bahwasannya Ratu dari suku Iwi langsung bisa melihat latar belakang dari Jia. Setelah menyadari bahwasannya mereka semua bukanlah penjahat, Ratu dari suku Iwi pun langsung mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam piramida. Di dalam piramida itulah kita pun diperlihatkan banyak sekali hal-hal yang baru saja ditemukan oleh Dr. Aileen dan juga kawan-kawan. Yang dimana salah satunya adalah alat pemancar gelombang elektromagnetik yang dimana alat itulah yang dipakai oleh suku Iwi untuk meminta pertolongan. Semakin dalam mereka masuk ke dalam piramida itu, mereka pun terkejut ketika melihat bahwasannya di dalam piramida itu ada sebuah artefak kuno. Sesaat dibaca, Dr. Aileen pun pada akhirnya menemukan sebuah fakta baru. Jadi gua akan menjelaskan artefak kuno itu dengan simple. Jadi di masa lalu, monster Titan adalah monster penjaga alam sementara monster Godzilla merupakan pelindung bagi manusia. Namun suatu ketika, monster Titan yaitu salah satunya adalah suku dari Godzilla ingin sekali menguasai dunia darat dan maka dari itulah peperangan pun pada akhirnya terjadi. Untuk mencegah Godzilla sampai ke atas yang dimana kalian tahu peperangan itu dimenangkan oleh Godzilla yang dimana kaum Godzilla pun pada akhirnya mengurung kaum para gorila di dunia bawah, yaitu dunia yang baru saja ditemukan oleh Kong. Dan di akhir artefak kuno itu sendiri menceritakan salah satu kera yang ingin sekali menguasai dunia atas yang dimana dunia itu sendiri sekarang merupakan dunia kekuasaan Godzilla. Kera itu sendiri bernama Scar King.
Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Kong bersama juga dengan baby gorila yang pada akhirnya tiba di tempat para kera berada. Terlihat tempat itu sangatlah tidak harmonis sekali, tidak seperti apa yang dipikirkan oleh Kong sebelumnya. Dengan cepat, Kong pun langsung menghajar salah satu gorila penjaga yang dimana hal itu sendiri tentu saja langsung men-trigger pemimpin mereka yang ternyata pemimpin mereka adalah Scar King. Dengan cepat, Scar King pun langsung tiba di hadapan si Kong, dimana di saat itulah Scar King pun ketawa akibat melihat gigi dari si Kong yang berbeda. Dari situlah Scar King pun merasa kesal akibat baby gorila ternyata sengaja membawa Kong kemari hingga mengakibatkan ia pun yang akan membunuh baby gorila berhasil dihentikan oleh orang tuanya. Dan dengan brengkesnya, Scar King pun langsung membunuh ayah dari baby gorila itu yang dimana dibunuhnya dengan dicemplungkan ke lava. Kong yang melihat akan hal itu pun langsung mengajak one by one si Scar King hingga pada akhirnya duel pun terjadi. Scar King yang nampaknya sudah mulai kewalahan menghadapi si Kong pun pada akhirnya mengeluarkan kristal birunya yang dapat mengendalikan salah satu titan purbakala yang bernama Simo. Kong yang melihat akan hal itu sontas terkejut yang dimana ia awalnya berhasil menghindari serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Simo, namun salah satu serangan berhasil mengenai tangannya yang membuat ia tidak bisa bertarung kembali. Sambil terkikik-kikik, Kong berhasil meninggalkan tempat itu sambil dibantu oleh baby gorila. Dr. Aileen yang masih membaca artefak itu menjelaskan bahwasannya suku Iwi percaya bahwasannya bakal ada suatu anak kecil yang datang kemari untuk membangunkan salah satu titan yang mereka sembah, yaitu Titan Mothra. Dan jelas anak tersebut tak lain dan tak bukan adalah Gia. Beralih kepada Kong yang baru saja keluar dari dunia bawah, di mana ia yang sekarang berada di Hollow Earth dan dikejar-kejar oleh beberapa gorila yang mengejarnya, langsung mengaktifkan jebakan-jebakan yang ia pasang. Yang awalnya jebakan itu sendiri untuk berburu, namun sekarang jebakan itu membunuh kaumnya sendiri. Sampailah pada akhirnya di sebuah tebing, di mana di sana kita pun diperlihatkan bahwasannya jebakan Kong yang terakhir enggak aktif yang mengakibatkan dia dalam bahaya. Untungnya ada baby gorila yang datang tepat waktu, yang dimana ia langsung mengaktifkan jebakan si Kong dan pada akhirnya membunuh beberapa gorila yang berada di tempat tersebut. Kembali ke Godzilla yang nampaknya masih menghisap semua energi yang berada di sarang Titan Tiama. Beralih kembali di mana kita ini diperlihatkan Kong dan juga baby gorila yang pada akhirnya sampai di tempat persembunyian suku Iwi, di mana di sana suku Iwi pun menyambut mereka berdua dengan membukakan gerbang. Namun tanpa mereka semua sadari, antek-antek dari Scar King ternyata melihat akan hal itu dari kejauhan dan bahkan dia ini merasa senang ketika melihat teleportasi untuk menuju dunia atas ada di tempat tersebut. Baru saja tiba di tempat tersebut, ternyata Kong pun langsung pingsan yang dikarenakan dia nggak kuat menahan rasa sakit di tangannya. Trevor juga menyadari bahwasannya Kong ternyata merasakan sakit yang amat luar biasa karena tangannya ini mengalami frostbite. Namun ia bisa mengatasi akan hal tersebut. Sementara itu kita pun diperlihatkan antek-antekan dari Scar King yang pada akhirnya menyampaikan hal sebelumnya yang ia lihat, dan dari situlah Scar King pun langsung mengerahkan semua pasukannya. Termasuk juga dengan membawa Titan Simo bersamanya. Semua hal itu ia lakukan agar bisa menguasai dunia atas. Sementara itu beralih lagi kepada Godzilla yang pada akhirnya telah selesai mengambil semua reaksi nuklir yang berada di tempat itu sekaligus juga reaksi dari ledakan matahari sebelumnya, yang mengakibatkan Godzilla pun jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Lalu di Hollow Earth kita pun diperlihatkan Trevor yang pada akhirnya membawa alat yang ia butuhkan untuk menyembuhkan tangan si Kong, yaitu sebuah alat prototipe tangan mekanik yang dimana si Kong ini bisa dapat menggunakan tangannya kembali, dan juga di sana ada sebuah cairan agar bisa mengantisipasi kesakitan yang diterima oleh si Kong. Trevor sendiri mendapatkan alat itu dari tempat peninjauan satu monark yang sebelumnya udah hancur. Setelah mendapatkan bius dari tangan robot itu, Kong pun pada akhirnya dapat menggunakan tangannya kembali dan bahkan mendapatkan kekuatan tambahan berupa energi listrik dari tangan robot tersebut. Kong yang masih kegirangan tanpa diduga dihampiri oleh baby gorila yang mengatakan bahwasannya ia tadi melihat kedatangan Scar King dan juga Simo yang sebentar lagi akan tiba di tempat ini. Menyadari akan hal itu, Kong pun pada akhirnya dengan cepat pergi ke dunia atas yang dimana ia ini berusaha meminta bantuan Godzilla. Setelah melalui lubang teleportasi itu, Kong pun pada akhirnya tiba di sebuah tempat, yaitu Kairo, Mesir. Sekuat tenaga Kong ini berteriak untuk memancing kedatangan si Godzilla, dan dari kejauhan Godzilla yang mendengar suara dari si Kong pun berusaha menghampiri dirinya di Kairo, Mesir. Kembali ke Hollow Earth di mana Gia ini sedang disiapkan untuk membangunkan Mothra. Di mana sekarang merupakan waktu yang tepat untuk membangkitkan Mothra karena sebentar lagi Scar King dan juga Simo akan melakukan invasi besar-besaran.
Jia yang sudah selesai bersiap-siap pada akhirnya perlahan demi perlahan menaiki piramida itu dan tiba-tiba sehabis akan hal itu, suku Yiwi pun mengevakuasikan diri yang dikarenakan kedua piramid sebentar lagi akan bertabrakan yang dimana jikalau hal itu terjadi, gravitasi di tempat ini nggak ada. Di dunia atas kita pun diperlihatkan Godzilla yang baru saja tiba di Kairo, Mesir, di mana dia dengan cepat langsung menyerang si Kong. Kong memutuskan untuk bersabar dan menghindari serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Godzilla, di mana ia ini berusaha meyakinkan Godzilla untuk membantu dirinya. Namun Godzilla yang gak mau mendengarin masih terus-terusan menyerang si Kong yang mengakibatkan Kong pun mau gak mau harus menyerang balik Godzilla. Di tengah-tengah pertarungan, tanpa diduga Mothra pun muncul di sana. Setelah dikasih ceramah dikit oleh Mothra yang berbunyi seperti ini. Kesimpulannya, si Mothra ini marah-marah kepada Godzilla karena nggak mendengarkan apa yang diomongkan oleh si Kong terlebih dahulu dan malahan langsung menyerang si Kong. Padahal si Kong sendiri ingin beraliansian dengan Godzilla untuk menghadapi Scar King dan juga Zemo. Setelah mendengar semua akan hal itu, Godzilla pun mau beraliansian dengan si Kong dan mereka pun langsung menuju ke Hollow Earth. Di Hollow Earth kita pun diperlihatkan Scar King dan juga Zemo yang baru saja tiba di sana dan menyadari bahwasannya piramid akan bertabrakan langsung berusaha menghentikan akan hal itu. Dengan menyuruh Zemo untuk membekukan piramid itu agar piramid tidak bertabrakan dan gravitasi akan tetap stabil. Di tengah-tengah proses pembekuan itu tiba-tiba muncullah Trapper dengan menggunakan pesawat sambil membawa burung-burung berenergikan listrik. Tanpa diduga, tiba-tiba Godzilla dan juga Kong pun tiba di tempat tersebut yang mengakibatkan pertarungan pun terjadi di antara keduanya. Dan terlebih lagi, es yang menahan kedua piramid pun hancur yang mengakibatkan piramid pun bertabrakan dan mengakibatkan pertarungan mereka tanpa adanya gravitasi. Di tengah-tengah pertarungannya sangat amat mengasihkan, tanpa diduga mereka berempat pun pada akhirnya tersedot masuk ke dalam portal dan pada akhirnya mereka pun pergi ke dunia atas. Lebih tepatnya di Rio de Janeiro, Brazil. Scar King yang baru saja melihat dunia atas pun semakin kegirangan ingin menguasai dunia itu yang dimana ia melihat manusia seakan seperti semut. Ia pun lagi dan lagi langsung memerintah Zemo dengan menggunakan kristal biru yang ia miliki untuk menghancurkan tempat di sekitaran tersebut. Scar King yang merasa senang tanpa diduga ia pun tiba-tiba diserang oleh si Kong yang mengakibatkan ia pun langsung terpental jauh. Begitu juga dengan Zemo yang ingin menciptakan badai namun tanpa diduga dari bawah ia pun langsung diserang oleh Godzilla. Pertarungan pun kembali berlanjut. Di Hollow Earth kita pun diperlihatkan baby gorilla yang nampaknya takut ingin masuk ke dalam portal teleportasi menuju dunia atas sambil membawa kapak si Kong. Ia pun berusaha meyakinkan dirinya dan pada akhirnya masuk ke dalam portal tersebut. Di dunia atas kita pun diperlihatkan Kong yang pada akhirnya berhasil menghajar si Scar King telak yang mengakibatkan ia pun melepas kristal birunya. Rebut-rebutan pun terjadi cukup lumayan alot antara Scar King dan juga si Kong yang dimana pada akhirnya tanpa diduga tiba-tiba baby gorilla pun muncul dan langsung menghancurkan kristal biru tersebut. Tentu saja hal itu pun mengakibatkan Zemo sudah tidak terpengaruh lagi oleh si Scar King. Dengan cepat Godzilla pun langsung mensepak Scar King sampai ditangkap oleh Kong dan dari situlah Godzilla pun menyuruh Zemo untuk menghabisi Scar King. Dari situlah Zemo pun langsung membekukan Scar King yang mengakibatkan Scar King pun langsung beku menjadi batu es yang dimana terakhirannya Kong pun langsung membanting batu es tersebut. Dan ya, Scar King pun pada akhirnya berhasil dikalahkan.
Beralih ke Hollow Earth, kita pun diperlihatkan Mothra yang mengembalikan Jia, di mana di sana kita pun diperlihatkan Dr. Aileen yang mengatakan kepada Jia setelah Jia mau tinggal di mana itu sekarang merupakan keputusan Jia. Karena Jia sendiri sudah menemukan suku aslinya, yaitu suku Iwi. Jia yang mendengar akan hal itu tentu saja nggak mau karena ia lebih memilih tinggal bersama ibunya, yaitu Dr. Aileen. Lalu sehabis akan hal itu, mereka semua pun bergegas untuk kembali ke dunia atas tanpa adanya Mang Willy. Di akhir scene kita pun diperlihatkan Kong, Baby Gorilla, dan juga si Simo yang pada akhirnya membebaskan kaum dari si Kong. Dan sekarang Kong lah yang akan memimpin mereka ke depannya. Hingga film pun berakhir. Dan bagaimana nih menurut kalian kesimpulan di dalam film kali ini, akankah menarik ataukah tidak? Sorry to say kalau gambarnya jelek ya guys ya. Gue juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena berkat kalian gue sekarang udah menyentuh 260.000 subscriber. Semoga bisa sampai 1 juta di tahun ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, ayo dong subscribe biar kita bisa sama-sama 1 juta. Ya udah, sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Bye bye.